Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nilam Dinur Aini dengan NIM 2520203870231003 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga pada anak untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah Pancasila. Di balik pintu rumah yang tampak tenang, tidak semua anak tumbuh dengan rasa aman. Sebagian dari mereka menyimpan ketakutan yang tidak terlihat oleh tetangga, tidak terdengar oleh orang sekitar, dan seringkali dianggap bukan urusan kita. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak bukan sekedar masalah satu keluarga. Ia adalah masalah kita bersama sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Menjadi warga negara yang baik berarti tidak menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Warga negara yang baik peka terhadap tanda-tanda kekerasan pada anak di lingkungannya, baik dari perubahan sikap, luka yang tidak wajar, atau ketakutan yang tidak biasa. Warga negara yang baik berani melapor melalui jalur yang tepat, seperti RT atau RW, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau layanan hotline anak nasional, tanpa main hakim sendiri dan tanpa menyebarkan informasi secara sembarangan yang dapat merugikan korban. Warga negara yang baik juga mendukung korban dengan tidak menghakimi, menjaga privasi keluarga yang terdampak, dan turut menciptakan lingkungan yang ramah anak. Ketika satu rumah tangga menutup pintu pada kekerasan, lingkungan sekitar harus membuka pintu pada pertolongan. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki pedoman hidup bersama yang jelas, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap kehidupan, termasuk kehidupan seorang anak, adalah amanah yang harus dijaga, bukan disakiti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa hak setiap anak untuk hidup aman dan terlindungi adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa ditawar. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan kita bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas orang tua atau aparat, melainkan seluruh elemen masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong penyelesaian masalah sosial melalui musyawarah, pelaporan yang bertanggung jawab, dan jalur hukum yang sah, bukan dengan main hakim sendiri. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa setiap anak dari latar belakang apapun berhak atas rasa aman dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa setiap anak dari latar belakang apapun berhak atas rasa aman dan perlindungan yang setara. Pancasila bukan sekadar hafalan di ruang kelas. Ia adalah panggilan untuk bertindak. Mahasiswa memiliki posisi unik sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian seperti kuliah kerja nyata, mahasiswa dapat memberikan edukasi tentang hak anak dan bahaya kekerasan dalam rumah tangga kepada warga, mulai dari tingkat RT hingga desa. Mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak literasi digital dan etika online, mengajarkan anak-anak dan orang tua bagaimana menggunakan media sosial secara sehat, sekaligus menjadi mata dan telinga tambahan bagi komunitas dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Mahasiswa juga dapat menjembatani masyarakat dengan lembaga perlindungan anak resmi, mendampingi proses pelaporan, serta menyuarakan isu ini melalui kampanye kreatif di media sosial. Melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga bukan tugas satu pihak saja. Ia adalah cerminan nyata dari nilai-nilai Pancasila, tanggung jawab setiap warga negara, dan ruang pengabdian bagi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Ketika kita peka, peduli, dan berani bersuara dengan cara yang benar, kita tidak hanya menyelamatkan satu anak, kita turut menjaga masa depan bangsa. Mari mulai dari lingkungan terdekat kita, karena rumah yang aman bagi setiap anak dimulai dari kepedulian setiap kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.